seorang wanita yang tinggal di hutan sendirian. Mbak Reni pernah nggak mengalami kejadian mistis? Kalau yang namanya hidup di hutan lah, hutan itu tempatnya lembut, ya sudah pasti kita hidup berdampingan sama mereka-mereka. Apalagi kayak di belakang gubuk saya itu ya pohon yang usianya udah ratusan tahun. Kalau yang di sini itu banaspati. Banaspati. Mereka-mereka itu ya sedulur. Mereka juga baik kok Mas, kalau kitanya itu baik. Jadi makhluk-makhluk halus yang ada di sini itu ibaratnya seperti saudara gitu ya? Iya, ya saya sih nganggapnya ya sedulur tuwek. Ada itu agak di atas sana. Genderuwo itu ya? Setiap jam 5 sore, tempat saya ini dijagain mereka. Dikelilingi ini. Oke teman-teman ya, sekarang kita akan mencoba bertamu ke kakek ya, dimana beliau hidup itu sendiri ya teman-teman, di bukit itu ya. Nanti kita akan berbincang-bincang kenapa dan apa alasan kakek itu tinggal di atas tebing seperti itu. Nah, kami menuruni atau menyeberang sungai ini bersama rekan kita Petung Sewu ya. Mungkin Anda teman-teman semuanya pada mengenal channel YouTube-nya yang memang benar-benar luar biasa dalam pencarian orang-orang atau yang hidup di hutan sendirian, dan memang misterius ya, dan banyak sekali alasan-alasannya. Tuh, seperti ini ya. Wow. Jalannya licin. Nah, kita menyeberangi sungai yang sangat besar teman-teman ya. Licin banget ya. Nah, seperti ini sungainya. Dan di depan sana itu kelihatannya ada air terjun mini ya. Wow, besar juga ya sungai ini. Dan banyak sekali pohon-pohon yang hanyut oleh banjir. Seperti ini ya. Kan salah nih. Wah, jalan aja misterius ya. Nggak ada jalannya, entah kakek itu lewat mana ya. Nah, seperti itu. Oke, kita jalan. Guys, sepatu Kang. Nggak ada jembatan, nggak ada jalan setapak ya. Aneh. Ya teman-teman, mungkin bisa dimanjakan di sungai yang jarang dilalui orang ya. Ini betul-betul di tengah hutan teman-teman ya. Oke. Oh, ini apa ini? Waduh Kang, madus lagi ini Kang. Enak coba kita pegang ya. Dingin banget. Nah, ini ada batu sangat besar sekali. Oh, dari sumber langsung teman-teman ya ternyata. Oke, kita naik.
Oke, kita naik terus. Jadi teman-teman, pintu gerbangnya seperti ini ya, sangat unik, hampir mirip seperti film-film zaman dulu ya. Nah, kita sudah dekat. Kita juga nggak tahu ya teman-teman, ini penghuninya dari gubuk ini laki-laki atau perempuan, nenek atau kakek, kami juga nggak tahu. Tapi kelihatannya tadi itu saat berdiri ada, itu seperti kakek ya. Coba kita akan mendekat. Dan ini teman kami juga ya. Oke. Aduh. Oh, ini juga ada tanaman lombok ya. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Bertemu penghuni. Masih ingat? Ini ya. Nggih, Mas. Sinten? Petung sewu. Petung sewu nggih. Tua kok nggih. Berarti ini kita jodoh ini. Yang tadi Monggo. kita sempat nyari sana Mbak ke gua. Ternyata ketemunya di sini. Tak kira ini punya orang lain. Berarti kita jodoh. Jadi maaf ya. Iya, monggo. Saya pasang ini dulu Mbak ini. Gimana kabarnya, Mas Petung? Lama nggak ketemu ini. Sudah kurang lebih 1 tahun ya Mbak Reni ya. Kita nggak sowan. Dan tanpa sengaja ini tadi ketemunya di sini ya. Mbak Reni sendiri gimana kabarnya? Ya baik. Sekarang kan saya tinggal di sini, sudah ada tempat untuk ngiyup. Sambil bercocok tanam ya Mbak Reni ya. Ya, wes apalah yang bisa dilakukan. Nandur-nandur apa situ yang bisa dikonsumsi. Wong saya sendiri kan memang senang bikin jamu, jadi ya nandur pon-pon, sambil nanam-nanam itulah. Tanaman herbal gitu ya Mbak? Nggih. Mbak Reni ya. Tadi tujuan kita ke Gua Putih, tapi jenengan nggak ada. Terus pas pulangnya kok ada gubuk di tengah hutan. Nah, ini saya penasaran naik ke sini, ternyata jenengan yang di sini. Iya. Oke, ngopi dulu, monggo ngopi dulu. Teman-teman, jadi Mbak Reni ini beliau itu tinggal di gubuk ini sendirian ya Mbak Reni ya. Nggih. Mbak Reni sendirian di tengah hutan ini. Beliau ini seorang pemberani ya. Bisa dibilang pemberani karena seorang wanita tinggal di tengah hutan ini hidup sendirilah dengannya. Tapi sangat tatak. Nggak pernah punya rasa takut. Karena Mbak Reni ini bukan bisa dibilang bukan orang sembarangan. Beliau ini memiliki ya kelebihan lah. Kalau boleh saya sebutkan, Mbak Reni ini juga bisa ya mengobati berbagai macam penyakit gitu Mbak Reni. Ya sebetulnya bukan karena bisa, cuman kan kadang orang itu kalau memang dilalah datang ke sini berkeluh kesah, mungkin memang lagi waktunya dia dapat tombol gitu ya. Biasanya ada saja yang bisa saya buatkan di sini. Karena kalau ngomongkan orang punya masalah, orang sakit itu macam-macam obatnya. Ada pakai jamu, ada pakai hal-hal yang lain kayak gitu. Intinya ya gini loh Mas, di sini tuh kalau bisa orang datang ke sini tuh pulang-pulang dapat sehat. Gitu ya Mbak Reni. Iya. Jadi orang butuh obat datang sini, orang sakit, jangan sampai pulang masih merasakan sakitnya ya gitu ya. Kalau bisa begitu. Karena kan wong saya ini ya nandur-nandur paling ya bikin jamu apa gitu. Cuman kalau misalnya memang orang itu sudah waktunya untuk sembuh, harapan saya ya pulang dari sini itu ya nemu sehat gitu. Orang yang datang ke sini kebanyakan ya yang jenengan tangan itu punya keluhan sakit apa Mbak? Kalau sakit sih macam-macam ya, yang sakit medis ada, sakit non medis juga ada. Kalau non medis itu memang kan kita bicaranya agak sulit
Tapi biasanya kan ngobrol dulu, apa kita buat rileks dulu, cerita ini itu segala macam. Baru nanti akan kelihatan, oh orang ini ternyata perlu diperlakukan begini untuk menyelesaikan masalahnya, biasanya gitu. Jadi ya memang ada harus dibikinkan jamu. Kadang juga ada perlakuan khusus, gitu Mas. Oh iya Mbak Reni, kalau boleh saya tanya ini, Mbak Reni memiliki kemampuan pengobatan alternatif tradisional ini dari mana Mbak Reni? Kalau hal jamu itu ya kebetulan ya mbah saya dulu juga dunianya ya dunia seperti ini. Kalau nggak salah sih mbah dulu itu punya kitab untuk ramuan-ramuan jamu. Mungkin ya yang diturunkan siapa ya, zaman dulu itu ada namanya tabib itu Nyai Paricara atau siapa, di masa kapan itu saya memang nggak terlalu tahu, tapi ya Nyai Paricara, apakah Nyai Paricara yang jenengan masukkan itu mesin? ya bisa jadi itu ya, karena kan kalau zaman dulu itu namanya tabib itu yang orang kenal itu ya kalau nggak Nyai Paricara atau mesin itu mungkin ya. Soalnya kalau di kitab itu kan nggak ada tulisannya ini miliknya siapa, iya, gitu. Bisa jadi ya dari beliau-beliau itu. Jadi nenek jenengan mewarisi kitabnya mesin gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu bisa nggak melihat Mbak Reni lihat kitabnya? Aduh, kalau hal-hal seperti itu ya minta maaf ya Mas ya, karena kan itu privasi ya. Privasi, jadi nggak semua orang bisa melihat itu. Nggak apa-apa. Punten nggih. Nggak apa-apa. Untuk cara pengobatan Mbak Reni, yang jenengan lakukan itu dengan menggunakan, hanya cukup dengan menggunakan rempah-rempah atau ada terapi-terapi yang lainnya gitu? Kalau model pengobatan itu sebetulnya kan ada macam-macam. Ya memang seperti yang sampean sebutkan tadi, jadi memang ada pakai jamu, ada pakai perlakuan khusus, kadang ada yang harus saya bawa ke air sana, di bawah sana. Itu kan modelnya itu apa ya, terapi gitu ya, terapi rendam gitu ya? Iya, yang rendam pakai jamu itu juga bisa. Jadi ada macam-macam untuk mencari sehat itu. Kebetulan sih kalau saya kan mau ngobati orang ya dilihat dulu, oh orang ini harus dikasih jamu aja cukup, oh orang ini harus ditambahi dengan berendam atau apa gitu. Karena namanya penyakit itu ya nggak cuma medis, kadang-kadang ada yang non medis, jadi ya harus dipahami itu. Jadi tidak semua penyakit karena yes medis, tapi penyakit yang karena ada unsur dari lembut atau gaib itu bisa nih? Kalau ngomongkan bisa itu bukan kapasitas saya. Semua itu kan intinya usaha ya, usaha. Jadi mungkin saya bisa mengarahkan, oh ayo dilakukan pengobatan dengan cara ini, karena saya punyanya ini, karena saya pengetahuannya hal-hal yang begini lah. Masalah berhasil atau enggaknya semua tergantung sama yang sakit. Kalau memang meyakini, biasanya itu ya dapat kesembuhan itu. Dan tentunya lantaran Mbak Reni atas izin Allah juga semua penyakit yang diderita itu bisa terangkat gitu nih Mbak Reni. Ya saya cuman apa sih, ya itu sajalah. Kalau memang jodoh, memang jodohnya ketemu saya, ya barangkali orang kalau ngomong ya lantaran. Padahal ya bisa jadi ya lantaran jamunya atau lantaran apa yang ada di sekitar sini. Mungkin
melalui saya yang ngasih tahu, oh sampean ke sana, sampean pakai ini gitu. Dan karena yakin juga tentunya. Harus yakin. Harus Kalau yakin, orang mencari pengobatan itu harus yakin. Jangan coba-coba. Karena kalau coba-coba hasilnya juga coba-coba nanti. Iya. Tuh. Harus yakin. Oke Mbak Reni, ini sebenarnya ingin saya tanyakan, cuman agak-agak sungkan atau gimana gitu ya. Seorang wanita yang tinggal di hutan sendirian. Saya sendiri sebagai seorang lelaki, nyun sewu, nggak bakalan berani dan tidak akan pernah mau lah hidup di hutan seperti ini ya Mbak Reni ya. Kalau malam tentunya pasti kan merinding juga. Siang aja seperti ini ya. Mbak Reni pernah nggak mengalami kejadian mistis atau bertemu siapa makhluk halus atau dijumpai gitu Mbak Reni selama hidup di hutan ini Mbak Reni? Kalau yang namanya hidup di hutan lah, hutan itu tempatnya lembut, ya sudah pasti kita hidup berdampingan sama mereka-mereka. Apalagi kayak di belakang gubuk saya itu ya pohon yang usianya udah ratusan tahun. Oh itu ya? Sudah pasti ya mereka ya tinggalnya di tempat-tempat seperti itu. Di bawah situ itu juga sungai. Dan ini juga tempat-tempat mereka yang hidup di masa lalu. Kalau yang namanya lelembut itu pasti ada Mas. Mau yang besar mau yang kecil. Kalau yang di sini tuh, kalau orang sini kebanyakan ngomong itu apa ya bahasanya, Banaspati. Banaspati tuh ya. Ya cuman kan saya di sini nggak cari musuh, nggak cari masalah. Wong mereka itu ya sedulurnya kita sendiri. Jadi selama kita nggak buat masalah ya nggak ada masalah. Mau takut sama siapa? Yang penting kan kita itu tahu adabnya, tahu sopan santunnya. Jadi ya jangan berpikir bahwa oh hidup di hutan itu terus ini gimana dengan mereka. Ya enggak, mereka juga baik kok Mas kalau kitanya itu baik. Kadang ya kalau saya perlu tanya-tanya, iki lho nek sedulur duwe masalah penyakit ngene, nek pas saya nggak tahu ya saya tanyai, kira-kira iki ditambani apa sih lur, kok sedulur iki kok rada angel ki gitu. Jadi makhluk-makhluk halus yang ada di sini tuh ibaratnya seperti saudara gitu ya? Iya, ya saya sih nganggapnya ya sedulur tuwek, karena mereka hidupnya kan ya di masa-masa lalu. Dan mereka lebih duluan tinggal di tempat ini. Lebih duluan. Selain Banaspati itu sosok apa lagi Mbak Reni yang sering jenengan jumpai atau jenengan anggap saudara atau sedulur? Iya, yang sosok perempuan juga ada. Kalau genderuwo? Ada tapi tidak yang di belakang, ada itu agak di atas sana. Genderuwo itu ya? Tahu ya. Juga sering datang ke sini? Justru sebetulnya setiap jam 5 sore tempat saya ini dijagain mereka, dikelilingi nih. Nanti keliling di gubuk sini, nanti kalau sudah sekitar setengah jam gitu keliling ke lahan-lahan ini yang saya garap, saya kerjain, saya tanam ini. Dikelilingi, nanti juga mengarah ke sana. Itu setiap hari seperti itu. Jadi tanpa saya minta, karena kita ini wis nganggepnya sedulur, ya mereka punya semacam apa ya? Seperti tanggung jawab. Iki nek sedulur wedok manggon ning kene iso ku ngrewangi ya nggur ngene iki. Setidaknya ya mungkin seperti itu ya. Prewangan gitu ya Mbak Reni ya. Ya, gitu ya. Saya ndak menjadikan perewangan karena saya menjadikan sedulur ya. Tapi gitu. Mereka sendiri yang dengan sendirinya mereka bergerak tanpa diminta, tanpa dikomando. Tanpa diminta. Kalau jenengan kepengen tahu ya nanti ditunggoni di sini sampai malam. Nah gitu. Ini yang ben tahu. Siapa tahu lo mau ujuk-ujuk nek dulur meneh iki kan. Ada yang cantik ya Mbak Reni? Mau yang cantik, mau yang agak cantik, mau yang nggak cantik ya. Sama milih yang mana? Bangsa Jin itu kalau cantik ya cantik, kalau yang jelek ya jelek gitu ya. Iya. Ya ada saja.
Ya, Mbak Reni, kalau malam ini kan namanya hutan kan sangat gelap. Ini kalau malam pakai penerangannya pakai apa ini Mbak Reni? Ya kalau dulu itu ya seadanya Mas, adanya oblik ya oblik. Kalau senternya lagi ada baterainya ya pakai senter itu. Kapan hari itu ada orang kesini dibawain apa itu yang pakai matahari, tenaga matahari. Tenaga surya. Itu. Iya, tuh juga. Jadi ya gak usah takut gelap, di sini ada, tetap ada penerangan. Tuh. Kalau masak juga di belakang gitu ya? Masak ya itu ada pakai kayu bakar di belakang situ. Nah, kalau untuk berasnya Mbak Reni, konsumsi makan sehari-hari? Kalau makan itu kan saya nggak harus sama nasi. Jadi ya saya nanam, misalnya saya nanam bote ya saya makan bote, ada pisang ya saya makan pisang. Nanti kalau hasilnya agak banyak ya baru dibawa turun, ya entah dijual, entah ditukar, nanti ya dapat beras, dapat ikan, dapat telur kayak gitu-gitu ya. Apa yang dihasilkan di sini ya saya bawa ke bawah. Hasil panen Mbak Reni ini dibawa ke pasar ditukar sama sembako gitu ya? Iya. Itu apa yang diperlukan ya itu yang saya ndak punya, ya saya tukar sama itu. Masuk cabai apapun yang tanam ya di sini. Nggih. Mbak Reni kenapa kok memilih tinggal, padahal di kota kan banyak keramaian dan lebih banyak fasilitas yang mudah terjangkau gitu. Kenapa memilih tinggal di dalam hutan ini sendiri Mbak Reni? Kalau hidup di sini tuh urusannya sama batin Mas. Jadi kalau di sini tuh tenang, damai. Jadi ya apa ngetutno batin. Jadi saya merasa lebih nyaman, lebih enak tinggal di sini. Lagi pula ya saya kan bikin jamu. Jadi ya perlu tempat-tempat seperti ini untuk mencari ketenangan. Karena orang sakit itu kebanyakan kan dari pikiran, dari keramaian-keramaian, akhirnya ya timbul penyakit. Lah sedangkan di sini ya apa ya ayem di sini. Iya. Gitu. Ya intinya Mbak Reni ini lebih memilih tinggal di tengah hutan, lebih ketika meditasi itu lebih apa ya, lebih dapat gitu ya, lebih tenang. Dan di samping itu beliau ini juga mengamalkan ilmunya, sengaja memilih tempat sunyi untuk menerapi orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan Mbak Reni gitu ya. Nggih. Nah kalau misalnya nih Mbak Reni ada nih yang penasaran ingin sowan ke sini, untuk alamat sini ikut wilayah mana Mbak Reni? Kalau di sini tuh kan wilayahnya ikut Kabupaten Sidoarjo, kecamatannya Trawas ya. Kecamatan Trawas. Kabupaten Mojokerto. Nggih, Kabupaten Mojokerto, kecamatannya Trawas. Kalau ancer-ancernya ya itu ya Gua Putih. Arah ke Gua Putih ya? Iya, arah ke Gua Putih. Karena kan jalannya ya cuma satu itu aja Mas. Iya. Nanti ya tanya di warung sana ya? Iya, boleh nanya di warung sana nyari Reni. Sebelum masuk ke Gua Putih Trawas ini ada warung, nanti setelah lepas dari warung, tengah-tengah Gua Putih itu kiri jalan kelihatan gubuknya dari pinggir jalan. Iya. Tempat kediaman Mbak Reni. Gitu ya Mbak Reni ya? Iya. Mbak Reni, gampang nyarinya. Semoga ilmu yang jenengan amalkan manfaat, dan terima kasih jenengan sudah berkenan menerima kami ngobrol ngalor ngidul seperti ini tadi. Ya. Dan mudah-mudahan tayangan kali ini ada manfaatnya untuk semua penonton yang melihat. Dan Mbak Reni semoga panjenengan juga diberi panjang umur, sehat selalu nggih. Nggih, pangestu. Kurang lebihnya apabila ada pelanjangan kami mohon maaf. Sami-sami. Terima kasih teman-teman. Jadi untuk tayangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.